Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahad al-fard as-samad. Minhu yasduru kullu syai' wa nafakha ruhahu Ahmad wa abraza nurahu Muhammad wa khatama biwilayati min ummatihi al-mahdi man ismuhu Ahmad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidil qawnain Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma iftah lana ya fattah kama fatahta li ibadika as-salihin al-arifin wa ab'id adna kulla syarrin ma zahara minha wa ma batan wa akhrij an qulubina kulla ma siwak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Al-Wahid Al-Ahad. Karenanya lah kita mengenal Sang Ahmad. Tapi kalau tidak ada Sang Ahmad, kita juga enggak kenal siapa Ahad. Maka mengenali Ma'rifatul Ahad atau Ma'rifatullah, Ma'rifatul Rasul atau Ma'rifatul Muhammad, itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Lepas satu batal ma'rifat. Karena iblis juga mengaku berhakikat, makanya tauhidnya iblis mungkin lebih kuat daripada kita. Makanya iblis ketika berdoa, doanya mustajab. Apa doanya iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Quran. Ya Rabb, dia panggil Allah. Ya Allah, anzirni, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Allah kabulkan. Kenapa umat Nabi Muhammad SAW berdoa enggak yakin? Sedangkan iblis yakin. Maka tauhid itu ilmu hakikat. Kok hakikat umat Muhammad kalah sama iblis? Enggak boleh. Nanti perang akhir zaman kalah kita. Semua keramat-keramat, kesaktian-kesaktian itu keluarnya di bab tauhid. Enggak mesti dia seorang arif billah, kenal Allah. Dia yakin saja cukup. Hatta dia seorang iblis, apalagi dukun, apalagi seorang kebatinan. Maka ini pelajaran besar, kisah-kisah ini, ayat-ayat ini. Jangan terpedaya oleh kesaktian, karena kesaktian baru sampai di bab hakikat. Hakikat pun ada dua, ada hakikat nur, ada hakikat zulumat. Hakikat nur cahaya, ada hakikat kegelapan. Dua-duanya baca la ilaha illallah. Yang nur ini ilmunya dengan adab. Yang zulumat, tapi saya menyebutnya dengan istilah lain, yang nur dan nar. Masih ingat kita bagaimana Sayyidina Adam digoda? Inilah insyaAllah permulaan kajian kita malam ini. Maka sebagai tanda syukur kepada Allah, kita ungkapkan alhamdulillah summa alhamdulillah. Tidak juga kita lupa tentunya menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus syukur kita, terima kasih kepada makhluk yang mengajarkan kita ma'rifatnya.
Dalam hal ini tentu Al-Mursyid Syekh Muhammad Saman Al-Banjari. Saya tadi lihat-lihat bukunya, secara meaning sudah oke. Betul kata Abah, memang ini PR kami, Bah. Jadi biar kami aja yang beresin, ya. Abah ngaji-ngaji aja mengenai teks, sumber hadis ini nanti akan kita perbaiki karena serangan-serangan di luar pasti di situ. Ada seseorang kenalan saya di Malaysia dituduh sesat cuma karena masalah ini. Yang nuduh orang kita, orang Indonesia yang katanya juga bertorikot. Kok sesama belajar makrifat saling salah menyalahkan? Berarti ada yang nggak benar di dalam ini. Kenapa tidak ingin saling memperbaiki, kok malah ingin menyalahkan? Ini beda ulama akhirat, ulama dunia. Ulama akhirat melihat saudaranya mungkin kurang pas, dia tegur baik-baik, dia perbaiki, bukan dia hajar, apalagi digosipin, apalagi ingin hancurkannya. Dan ini yang terjadi sekarang. Sekarang banyak ulama-ulama yang seakan-akan dia ulama akhirat, padahal dia ulama dunia. Suka nyari kesalahan orang, jadi panitia kebenaran. Lama-lama jadi panitia surga dan neraka. Ya. Seakan-akan legitimasi Ahlus Sunnah ada di tangan dia. Yang bukan dia legitimasi bukan Ahlus Sunnah. Kok begitu orang beragama? Kalau ustadznya sudah begitu, jamaah nantinya gimana? Ya. Maka yang saya hormati Bapak Kiai Haji Syekh, saya panggil Syekh boleh Abah ya? Jumerid Dahri ya. Dan bolehlah beliau disebut di belakangnya As-Samani ya. Sebagai pengajar, pelanjut, penerus kajian ma'rifatullah dalam thariqah As-Samaniyah tentunya. Karena tadi saya lihat aurat-auratnya ini auratnya saman. Meskipun kalau kita buka thariqat saman itu ada Naqsyabandinya, ada Syatariyahnya, ada ilmu anfasnya, ada juga khalwatiyahnya, dan juga qadiriyah. Jadi samaniyah itu gabungan mix banyak thariqah. Boleh nggak gabung-gabung thariqah? Boleh, kalau sudah sampai pada makomnya. Kalau belum sampai satu lah ya cukup. Tapi Imam Syekh Muhammad Saman Al-Madani, bukan Al-Banjari. Kalau Al-Banjari guru beliau. Beliau menyebut thariqahnya bukan thariqah Saman. Beliau menyebut thariqahnya thariqah Al-Muhammadiyah. Apa nama thariqahnya? Al-Muhammadiyah. Saya ketika menyebutkan ini banyak yang ngamuk-ngamuk, Abah. Apa kata kami dulu? Saya meleburkan semua thariqah saya dalam thariqah Al-Muhammadi. Ngamuk-ngamuk orang lain. Saya pikir ini yang ngamuk siapa ini? Saya lihat orang thariqah juga. Loh, kenapa dia nggak mengerti maksud kita? Bahwa semua sufi-sufi yang sudah mengalami pengalaman spiritual, rohani, musyahadah dan mukasyafah, dia akan melihat bahwa semua thariqah mesti bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara silsilah bernama Samaniyah, Idrisiyah, Tijaniyah, Naqsyabandiyah. Itu namanya sanad. Sanad secara thariqah fulan an fulan. Kita menyebutnya an-nafs. Nafs an-nafs berarti jiwa dari jiwa. Kami sebut nih sanad thariqah nafsiyah. Tapi ruh Rasulullah pernah mati kah? Rasulullah ruhnya mati enggak? Enggak. Ruh kita masih bisa belajar kepada ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang diberikan anugerah ini, inilah yang beliau katakan, man ra'ani fil manam fasayarani yaqazah. Hadis sahih Bukhari. Sahih, siapa yang mau ingkar? Kalau belum sampai ke makom ini, jangan ingkar, cukup tasdik.
Tasdik sudah menjadi khas, udah menjadi khawas kita, udah jadi wali khawas. Apalagi mampu menjalaninya jadi khawasul khawas, apalagi mampu mengibaratkannya lebih tinggi lagi dari itu. Sudah tahu makom guru kita, yang mana makom beliau? Apa kata beliau? Siapa yang memandangku dalam mimpinya, dia akan memandangku dalam keadaan jaga. Yang memandang siapa yang memandang? Mata ini? Bukan. Maka seorang ahlullah, kekasih Allah, memandang dalam keadaan jaga dan mimpi sama. Terserah disebut itu mimpi, terserah disebut itu tidak mimpi, bagi mereka sama. Maka Nabi mengatakan faqad ra'al, yang dia lihat itu pasti hak. Yang melihatku di dalam mimpi akan melihatku dalam keadaan jaga. Itu kalau orang mengerti, ini ada rahasia-rahasia di situ. Melihatku dalam mimpi sama dengan jaga. Ya. Melihat jaga sama dengan mimpi. Dalam metodologi keilmuan, ilmu rohani itu biasa. Yang dilihat Rasulullah itu bukan fisiknya, bukan fisiknya yang terlihat. Apa yang terlihat? Nurnya. Jika seseorang melihat nur atau bentuk wajah, bentuk fisik, itu permisalan. Kita urai. Melihat nur lain dengan melihat wujud fisik. Surah, ada surah, gambar bentuk. Ada orang melihat Nabi dari belakang, ada yang dari samping, ada yang dari depan, ada yang melihat serban. Itu bukanlah antum lihat di sini. Itu hanya memori di alam sana, dibawa kembali ke alam nyata. Dulu di alam arwah kita pernah memandangnya dari belakang, maka kita akan melihatnya dari belakang sekarang. Dulu melihatnya dari samping, maka akan melihatnya sekarang. Memori itulah yang masuk ke dalam ruh kita, masuk ke dalam kolbu, masuk ke dalam pikiran. Berarti orangnya sudah enggak amnesia. Karena amnesia ruh ini membuat orang lupa dengan ilmu kesejatian. Ilmu yang kita sebut ilmu ma'rifatullah itu. Sebab enggak pernah secara fisik bertemu Rasul. Kok bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dulu pernah melihatnya, karena dulu pernah bertemu dengannya. Kenapa ada zuriat Nabi Habib, ada ulama? Kenapa ada Habib alim, tidak ada juga yang tidak alim? Kenapa ada Habib Sunni, ada Syi'i? Itu semua rahasianya dari sana semua. Kenapa ada ulama ahli ma'rifat, ada yang tidak ahli ma'rifat, ada yang cuma mengerti syariat, ingkar kepada hakikat. Semuanya mengulang saja. Ada orang yang diizinkan memandang Rasulullah dari depan, ada yang diizinkan berdialog. Coba mohon maaf, ini baru, beliau kan makhluk Abah ya, saya pegang punggung Abah. Mohon maaf, bukan apa-apa. Yang di luar kan sulit mau ke sini. Itu baru Abah, penerus ilmu ma'rifatullah. Gimana mau mengakses Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kalau orang mengatakan nanti kalau kita mati langsung ketemu Rasul, ketemu Allah, itu ngayal. Nggak mudah. Tidak mudah mau bertemu. Ketemu syekh pun panjang. Antum perlu mau megang tangannya pun, padahal beliau bukan suci, saya bukan orang suci. Kami bermuluan dosa. Itu mau salaman aja kayaknya sulit. Gimana antum mau ketemu Rasulullah nanti? Gimana kita hendak berhadap-hadap dengan beliau? Begitu juga di alam arwah dulu. Ruh itu semuanya ingin mengerubungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu beliau dipanggil dengan panggilan Ahmad. Ahmad itu namanya.
Ini yang dibocorkan Nabi Isa. Saya mengabarkan, surat Shaf ayat 6, mubasyirun, aku mengabarkan. Apa yang akan aku kabarkan? Birasulin, dengan seorang rasul. Ya'ti min ba'di, dia akan datang setelahku. Min ba'di, kalau dicambung min ba'di ismuhu, isimnya sudah keluar, isimnya sudah ada, Ahmad. Sedangkan fisiknya belum. Ini dalil, kata ahli tafsir, bahwa ruh jauh lebih tua daripada jasad, dan ruh sudah ada namanya di sana. Maka Sayyidina Isa memandang ruh karena dia seorang ruhullah. Nabi Isa itu ruhullah asghar, Nabi Muhammad ruhullah akbar. Karena ruhnya Nabi Isa adalah pancaran dari ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, ada orang kan dikabarin nanti akan muncul seorang rasul setelahku, namanya fulan. Tuh namanya sudah ada. Berarti dia sudah ada belum? Sudah ada. Cuma kerasulannya yang belakangan. Ini yang banyak ditanyakan orang beberapa waktu ini kepada saya, ya. Baik. Tadi saya menjanjikan tentang Nabi Adam, ya. Sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk para nabi, khususnya Nabi Adam, para malaikat, malaikat Jibril, Mikail, dan semua tentara-tentaranya, malaikat majlis, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang menghubungi kita. Begitu juga mursyid-mursyid kita, wabil khusus Syekh Muhammad Saman Al-Banjari dan Abah, dan semua pelanjut-pelanjutnya, penerus-penerusnya, dan yang hadir malam ini. Ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila al-mahdi khalifatillah, wa ila sinna Balia ibn Mulkan Abil Abbas Khadir alaihi salam, wa ila Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Abil Hasan Syazili Al-Ghawsi, wa Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi, wa Ahmad Tijani Muhammad bin Karim Samani, وجميع أولياء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. يا نسين سرطان. Setelah Allah mengajari Sayyidina Adam, mungkinkah Nabi Adam terpedaya oleh iblis? Mungkin nggak? Masuk akal nggak? Nabi itu bisa diperdaya iblis nggak? Kalau iya berarti Nabi berdosa. Kalau Nabi berdosa, batal akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah kita batal. Ahlussunnah nggak yang depan saya ini? Akidah kita pakai sifat 20 bukan? Kajian ma'rifatullah kita dibangun dengan ma'rifatus sifat, asma, zat, af'al. Untuk sifat, karena banyak sekali sifat, ulama rumuskan jadi 20. Itu ciri-ciri akidah Ahlussunnah Imam Abul Hasan Asy'ari. Jangan salah, Imam Asy'ari murid Wali Qutub Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, tarekat Saman dari jalur itu, ya. Mungkin enggak seorang Nabi Adam mungkin nggak berdosa kecuali akidah yang menyimpang dari Ahlussunnah? Tapi dia mengaku Ahlussunnah, namanya Ibnu Taimiyah. Semoga Allah mengampuninya, karena di akhir hayatnya dia bertobat dan menolak untuk mengkafirkan semua makhluk, terutama yang muslim yang bersyahadat. Ibnu Taimiyah mengatakan Nabi Adam berdosa, tapi dosa kecil. Pakai ayat fa'asa Adamu rabbahu faghawa, ya, maka Adam durhaka kepada Tuhannya lalu dia tersesat. Ini ayat benar. Tapi Ibnu Taimiyah, karena dia tidak memahami kaidah-kaidah sunnah dengan baik dan tasawuf dengan tepat,
Dia tidak bisa membedakan ungkapan dosa pada para nabi dan dosa pada dirinya. Nabi itu jika melanggar adab, dia dosa. Tapi dosanya bukan dosa seperti kita. Dosanya bukan dosa birahi, dosa korupsi. Enggak. Bagi para nabi, melanggar adab bagi dia dosa. Kalau bagi kita melanggar adab makruh, bagi dia dosa. Itu para nabi. Bagi para wali, sesaat lupa mengingat Allah itu dosa. Mic-nya nggak hidup. Oke, baik. Baca alhamdulillah. Ala kulli hal. Wa fi kulli hal. Sama-sama. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Wa fi kulli hal. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk kecuali kita memandangnya semuanya anugerah dari Allah. Kalau dari Allah semua jadi baik nggak? Baik ya. Buruk itu ketika tidak memandangnya dari Allah. Terus curiga, wah jangan-jangan ada aliran luar nih yang masuk nih ya. Suuzon. Itu setan masuk. Kajian makrifat dimasukin setan. Hati ya. Saya mau tanya lagi, mungkinkah Nabi Adam ditipu iblis? Mustahil, ya, sangat-sangat mustahil. Oleh karena itu, Nabi Adam sebenarnya terusir atau diskenariokan terusir. Sebenarnya dibuat skenario bahwa dia terusir. Maka keluarnya Sayyidina Adam dari surga itu suatu keharusan supaya kita bisa berkumpul malam ini membicarakan beliau, membicarakan Nabi yang beliau jadikan tempat tawasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ini diajarkan nama dan adab oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dia Allah mengajarkan Nabi Adam asma. Dalam asma itu ada ilmu adab, ilmu akhlak. Ini yang kita sebut nur. Dan nama yang diajarkan pertama oleh Allah sebenarnya adalah nama Muhammad. Pertama beliau mengangkat kepalanya ke langit. Langitnya surga adalah Arasy. Dia melihat la ilaha illallah. Dia sudah kenal Allah. Yang kedua Muhammadur Rasulullah. Itulah pelajaran pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada Nabi Adam. Mengetahui isim Muhammad, bahwa nama ini terukir di arasy-Nya. Ya, maka batal semua zikir jika tidak ditutup dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau zikirnya la ilaha illallahu Allah hak, la haula wala quwwata illa qahar, apa semua mau apapun zikirnya tutup dengan Muhammadur Rasulullah SAW. Kalau enggak batal, tidak diterima. Itu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dongeng ya? Senang didongengin ya? Ini beneran, saya bukan bohong. Ya. Ini setelah kita kumpulkan secara ilmu riwayat dan juga Allah berikan musyahadah. Setelah Sayyidina Adam memandang nama Sayyidina Muhammad setelah nama Allah tabaraka wa ta'ala, maka Sayyidina Adam mulai belajar. Semua ilmu ternyata turun dari mim ha mim dal, turun dari alif a ha mim dal, semuanya turun. Sudah? Oke. Sabar ya, diuji kesabarannya. Tinggal dengerin doang kok, ya enggak?
Saya juga tinggal jelasin doang, nggak perlu mikir. Karena sampai tadi saya bingung, saya mau bahas apa nih? Ini gudangnya Ma'rifatullah, mau diajarin apa? Mau garamin laut? Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam belajar nama-nama, dan nama pertama yang dia pelajari adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra. Ketika Nabi Adam pergi ke surga, daun-daun surga itu urat-uratnya, ruas-ruasnya bertuliskan isim Ahmad Muhammad. Dilihat bidadari-bidadari, urat-urat pembuluh darahnya, ya kan kelihatan kalau perempuan tertentu itu kelihatan. Itu bertuliskan Ahmad Muhammad. Tapi bukan pakai aksara yang kita tahu sekarang. Gak usah jauh-jauh. Tulisan orang Indonesia dulu pakai macam-macam. Jawa pakai Hana Caraka. Belakangan ada Pegon, ada Arab Jawi, Arab Melayu. Beda kampung sudah beda tulisan, walaupun bacaannya sama. Ahmad Muhammad kita tulis M-U-H-A-M-M-A-D, tapi ditulis dengan Arab Mim Ha Mim Dal, bacaannya sama. Ketika ditulis berlainan, maka ini aksara surga. Di surga ada ribuan aksara tulisan, dan namanya ditulis dalam semua aksara itu. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Adam ada namanya tanazul, turun. Jadi Nabi Adam itu sudah pernah turun. Lalu dia lihat di langit, malaikat-malaikat menjadikan nama Muhammad sebagai zikir. Jadi menyebut Muhammad SAW itu sudah zikrullah. Maka diulang oleh Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa. Apa kata beliau? Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat zikrak, sebutanmu hai Muhammad, berarti wa ja'alallah, Allah jadikan apa? Zikra Muhammadin atau zikrahu min zikrillah. Menyebut nama Muhammad, mengisahkan tentang Muhammad, semuanya itu bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Nabi Muhammad bin Abdullah yang Allah wafatkan di Madinah? Sama, itu wadahnya nur. Maka kita tidak akan beda-bedakan. Mau yang berkubur di Madinah, yang pertama diciptakan Allah nurnya, yang pertama kali Allah tiupkan ruh Ahmadnya, dia juga. Maka jangan sekali-sekali bedakan. Cuma penjelasannya berbeda. Karena sudah beda alam, sudah beda masa. Sayyidina Adam ketika turun melihat, itu namanya mukasyafah. Mukasyafah itu memandang ke langit, sedangkan musyahadah memandang ke arsy. Ya. Mukasyafah mandang ke langit. Kalau memandang ke bumi, itu tidak disebut mukasyafah, tidak disebut dengan musyahadah. Itu bahasanya lain lagi. Sayyidina Adam melihat orang-orang di langit. Di langit yang tinggal siapa? Makhluk planet. Itu mah khayalan orang Amerika tuh. Apa namanya? UFO, alien. Alien itu artinya apa? Alien. Gharib. Ma makna gharib? Orang asing. Man huwa gharib? Al-gharib al-insan. Yang disebut alien sebenarnya kita. Ngapain nyari UFO? Piring terbang. Kita banyak piring di rumah ya. Buat aja konflik dikit terbang-terbang piringnya. Ya Bu ya. Kita yang alien itu.
ruh kita ini bukan dari sini, ini bukan kampungnya, maka dia akan terus berjalan. Tidak ada kata kembali, dia cuma mengingat masa lalu. Dia akan berjalan terus. Tubuh ini dulu kecil, balita, anak-anak, remaja, masih ingat? Dewasa, menikah, tahu-tahu sekarang sudah ada yang beruban, sudah ada yang keriput, sudah ada yang giginya mulai ketarik bumi, kena gravitasi bumi. Ya, benar ya. Itu teori orang-orang di luar sana. Tapi ruh ini nggak boleh menua. Dia hanya boleh tua, tapi tidak menua. Ruh itu tua. Dia sudah ada sebelum ini. Imam As-Suyuti mengatakan, semua yang disebutkan tadi dalil-dalil ya, Ismuhu Ahmad dalam surah As-Saff dan lain-lainnya, dalil bahwa arwah lebih dahulu daripada jasad. Ya. Nabi Yuna Adam melanjutkan belajarnya. Berarti Nabi Adam sudah tahu belum iblis siapa? Tahu dia. Apa zikirnya iblis, apa kelemahan iblis dia tahu. Tapi iblis juga belajar kelemahan Nabi Adam. Nah, ini masalahnya. Ya. Tapi kelemahan menurut iblis sebenarnya itu bukan kelemahan. Justru itulah tiket Sayyidina Adam melakukan perjalanan di muka bumi. Dan untuk kita semua dibuatlah skenario indah. Bagi saya itu indah semua. Datanglah si iblis. Nama dia sudah berganti, bukan lagi Azazil, iblis. Karena disuruh sujud dia tidak mau. Kita sudah skip cerita sujud, karena cerita sujud sudah banyak orang cerita. Datang iblis kepada Sayyidina Adam, mengatakan, "Hei Adam, rayuan pertama, kamu itu dilarang makan buah ini, disebut khuld, karena itu bisa mengekalkan, disebut khuld. Itu bukan namanya. Buah ini itu sejenis dengan buah apa namanya yang bisa menyejukkan perut itu. Bukan timun suri. Bukan. Ya kayak begitu tuh. Labu apa? Sejenis itu. Tapi Imam Ibnu Katsir menyebutkan jenis yang lain. Ada yang menyebutkan apel, anggur. Ternyata buah-buah itu sudah ada dari sana, dan dari sono dulu baru turun ke sini. Namun yang kuat itu buah-buah labu. Ini hakiki majazi? Iya hakiki, iya majazi. Hakikinya apa, majazinya apa? Kita bahas di waktu yang lain. Panjang lagi ceritanya. Ya. Biji-bijinya isinya apa? Oh, itu ada lagi rahasianya. Cuma nanti orang bilang itu ngayal lagi Ar-Razi ya. Sayyidina Adam kemudian gak terpedaya, kata iblis, itu buah kekekalan. Kalau kamu makan kamu kekal. Nabi Adam gak tergoda. Itu buah kalau kamu makan kamu akan menjadi makhluk yang tinggi, makhluk yang aliyyin. Nabi Adam gak tergoda. Nabi Adam gak akan tergoda. Tapi digeser dikit, maka bahasanya fa'azallahuma syaitan. Bukan pakai kalimat ghurur, gharra, enggak. Waswasa kurang pas. Tapi kalimatnya azallahuma. Walaupun di situ ada waswas, tapi beliau tidak akan kena waswas. Maka di Quran ada beberapa ibarat-ibarat ya. Kalimat yang paling jelas di surah Al-Baqarah, fa'azallahuma. Ya. Fa'azalla, lalu syaitan menggelincirkan. Menurut syaitan. Lalu diulang kisah itu oleh Allah. Ini skenario Allah, bahwa syaitan menggelincirkan Sayyidina Adam. Allah sebut juga fa'azalla. Tapi tidak ada fa'azallahumallah. Tidak ada kan? Allah menggelincirkan, ada enggak? Tidak ada. Justru disebut fa'azallahuma asyaitan.
Ternyata di ayat lain iblis bersumpah. Ini saya sudah sering ulang-ulang di banyak kajian. Kalau sumpah nyebut nama siapa? Nama siapa kalau sumpah? Allah. Fawarabbik, demi Rabbmu wahai Adam. Fawarabbina, demi Tuhan kami, Tuhan kita. Ini Nabi Adam. Kita skip dulu, kita ambil umat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Umar, yang bernama Abdullah bin Abbas, dan Abdullah yang lain. Itu Abdullah bin Umar lagi nunggang kuda bagus. Tiba-tiba ada orang Arab Badui minta, wahai Abdullah, demi Allah saya suka kudamu. Langsung dia turun dikasih, Pak. Itu Abdullah bin Umar, bukan Ar-Razi. Kalau Ar-Razi gak mau. Itu Abdullah bin Umar, karena beliau mengingat kisah-kisah ini. Ditanya oleh khodamnya, asistennya, ya Abdullah, ini kuda mahal. Di riwayat lain serban mahal. Ya Abdullah, ini serban mahal, kenapa engkau kasih? Karena al-imamah tijanul Arab, begitu kata orang dulu. Lalu dia kasih. Apa jawaban Abdullah? Bagaimana aku menolaknya? Dia meminta dengan nama Allah. Meminta dengan nama Allah. Itu baru umat Nabi Muhammad, namanya Abdullah bin Umar. Gimana Adam Nabiullah? Kira-kira adabnya gimana? Nabi Adam memandang nama Allah yang disebut oleh siapa? Iblis. Jadi iblis pinter sumpah. Maka hati-hati sama orang yang suka sumpah. Demi Allah, jangan-jangan dia Bani Iblis, bukan Bani Adam. Ini lagi tren nih istilah ini, Bani Adam, Bani Iblis. Ya. Fisiknya manusia, tapi batinnya keturunan iblis. Iblis itu iri dengan Nabi Adam. Siapa saja yang iri dengki, dia Bani Iblis. Saya heran kok ada orang tarekat iri. Mungkin tarekat dia bukan tarekat Naqsyabandiyah Samaniyah, tarekat dia Azaziliyah. Keren gak tuh namanya? Keren ya? Ih, ngeri. Takut kita aman sama tarekat begitu. Yang iri, dengki, benci, dendam, kesuman, ngegosip itu iblis, bukan Adam. Adam gak suka ngegosip, gak suka iri dengki, suuzon tuh gak suka. Maka belajar ma'rifatullah kita bukan untuk mau jadi apa, enggak. Membuang karakter-karakter itu, membersihkan itu yang gelap di dalam ini. Kecuali ingin menjadi mursyid Thariqat Azaziliyah, silakan. Ijazahnya bukan dari saya ya. Kembali ke Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tertipu atau Nabi Adam sebenarnya tidak tertipu? Nabi Adam tergoda atau tidak tergoda? Nabi Adam tidak pernah tertipu, tidak pernah tergoda. Nabi Adam sedang menghormati nama. Iblis mengira dia menggelincirkan Nabi Adam dan yuwaswis alaihima, mewaswas kepadanya. Mana ada seorang nabi dapat waswas syaitan? Mana ada syaitan bisa mengganggu seorang nabi? Enggak ada. Walaupun para nabi qarinnya belum Islam, tapi Allah jaga mereka. Cuma Nabi Muhammad SAW yang qarinnya Islam, dan wali-wali Muhammadi, wali-wali umat Nabi Muhammad, insya Allah diizinkan Islam qarinnya, insya Allah. Kalau enggak ntar kita nakal mulu mikirnya. Kenapa banyak orang-orang kemudian hasad, iri, dengki, was-was, gosip, syak? Karena itu qarinnya. Qarin itu makhluk jin, tapi dia lebih canggih dari jin, yang halus, qarana, dia menemani, maka disebut qarin. Saya punya qarin, Abah punya, apalagi depan saya. Tapi kayaknya ada yang qarinnya aneh-aneh ini ya.
Mengerikan. Ntar dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Adam, dalam pandangan beliau, dalam ma'rifat Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a, Allah mengajarkan hakikat asma kepada beliau, maka beliau menghargai walau sekedar nama. Ketika iblis menggunakan nama, Nabi Adam menghargai yang punya nama. Jadi saat itu sebenarnya Nabi Adam kalah atau menang? Sebenarnya kalau dalam pandangan hakikat dia menang, karena dia husnul adab, adabnya bagus, dia menghargai nama yang digunakan dalam sumpah. Inilah bukti ma'rifatul asma'nya Sayyidina Adam betul-betul wusul kepada ujungnya. Karena semua asma ujungnya Muhammad, Ahmad, Ahad, udah Allah sudah. Itu ilmunya Sayyidina Adam. Iblis main-main dengan nama itu, tapi Adam tidak. Iblis mengira dialah yang menggelincirkan Adam, tapi sebenarnya iblis yang sedang menggelincirkan dirinya. Ya, maka disebut iblis al-ba'id anil haq. Dia tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Turunlah Sayyidina Adam ke muka bumi. Sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk belum di bumi? Yakin belum? Udah ada. Masa Nabi Adam masuk ke bumi belum ada apa-apa? Tapi Nabi Adam waktu itu masih bawa pakaian surga. Sampai di muka bumi pakaiannya copot semua. Copot semua. Tapi Nabi Adam habis dari kebun sama iblis. Kan dari kebun, benar gak? Nabi Adam muter-muter, diajak ngobrol sama iblis. Iblis itu jangan dikira orang biasa. Ini kita balik lagi ke surga. Sebentar saja kita balik. Iblis itu sudah tua. Dia sudah belasan ribu tahun berzikir di alam malakut sana. Masuk ke surga, dia tidak mau sujud ke Nabi Adam. Maka disebutkan dalam istilah para masyayikh kami, patahlah sayapnya. Lalu bongkoklah iblis seperti orang-orang tua. Orang tua suka memberi wasiat kepada anak muda, benar nggak? Maka iblis berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, innilaka, sesungguhnya aku kepadamu sungguh sebagai orang yang nasihin, yang memberikan nasihat-nasihat. Nabi Adam kan pendatang baru, diwasiatkan oleh orang yang sudah ribuan tahun zikir di surga. Ya dihargailah karena ilmu adab. Si iblis, kita kalau ada orang tua mewasiatkan kita, orang tua-tua nih dimanapun ketemu, kita dengerin gak? Dengerin. Nabi Adam menghargai, maka beliau dapat adab yang banyak. Adab asma, adab umur. Itu adab Sayyidina Adam. Maka orang-orang yang beradab di sini, dia Bani Adam, insya Allah. Tapi hari ini banyak orang gak beradab. Guru konflik sama guru, kita gak usah ikut campur. Itu urusan mereka. Bukankah dulu Sayyidatuna Aisyah pernah konflik dengan Sayyidina Ali? Kita gak usah ikut campur. Itu urusan mereka. Jika sahabat mulia dijamin masuk surga konflik, kenapa kita ikut-ikutan konflik? Ya. Nah, Sayyidina Adam kemudian turun di muka bumi. Di bumi betul sudah ada makhluk sebelumnya, tapi belum ada buah-buah makanan yang diperlukannya. Ternyata inilah rahasia surah Al-Baqarah. Ayat berapa itu? Ayat 25 ya. Wa utu bihi mutasyabiha. Di surga, orang kalau masuk surga akan diberikan buah-buah yang buah itu mirip dengan apa yang di bumi. Itu terjemahan saya dulu waktu saya masih nyantri. Buah surga mirip yang di bumi. Kira-kira kebalik nggak?
Kira-kira kebalik gak? Jadi yang mirip siapa ke siapa? Buah yang di bumi lah yang mirip dengan yang di surga. Maka dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Hannad ibn Sari di kitab Az-Zuhud, semua yang ada di surga namanya sama, tapi dia berbeda yang di bumi. Yang di sana lebih sempurna, di bumi hanyalah imitasi. Kok imitasi? Maka pertanyaannya, jika seorang Adam alaihissalam diturunkan dari surga masuk ke bumi, kira-kira bersama Nabi Adam ada enggak tumbuhan? Bersamaan enggak? Seharusnya bersamaan. Wa utubihi mutasyabiha. Maka dalam salah syarah yang kami dengar dari masyayikh kami, ketika Nabi Adam beliau digoda oleh iblis di surga, itu baju-baju jubah-jubah surgawinya ketempelanlah di situ biji-biji bunga buah surga. Ketika beliau turun ke muka bumi, itu turunnya saya nggak boleh cerita gimana cara turunnya, rahasia lagi tuh ya. Itu mungkin orang rahasiakan sampai nanti, wallahu alam. Ketika turun ke bumi itu jangan bayangkan turun seperti orang terjun payung, patah kakinya di bawah. Nggak mungkin begitu. Ada cara turunnya, ada kendaraannya. Ketika turun, jubahnya masih dipakai, jubah surgawinya ya, jubah surgawinya masih ada yang nempel di kulitnya. Ketika turun kena angin, itu biji-bijinya tersebar. Maka sekarang bunga yang kita lihat, buah yang kita makan dulu adalah berasal dari surga. Sebagaimana dulu Nabi Adam berasal dari surga, buah-buah bunga-bunga itu juga berasal dari surga. Wallahu a'lam bis. So, hakikatnya bagaimana Allah yang tahu. Perlu diingat, ini bukan ilmu akidah. Ini disebut dengan ilmu asal muasal. Kalau akidah babnya tasdik, isbat, nafi, isbat, iya tidak. Kepercayaan. Kalau ini babnya ma'rifat, ontologi, asal muasal. Maka orang yang mengkaji ini lalu dia berikan pertanyaan-pertanyaan keimanan, dia sudah keliru. Disitulah seorang murid gagal menjadi murid. Bab rasa itu asal muasal, yang akan dibahas itu masa depan. Nah, itu sebabnya Allah membedakan lewat lisan Rasul antara iman dengan ihsan. Iman engkau percaya, kalau ihsan seakan engkau merasa melihat. Itu kan beda. Yang saya lihat, yang Abah lihat, yang hadirin lihat, itu lain. Dan itu bukan untuk dipercaya. Itu cukup dirasa. Karena rasa itu berubah-ubah. Meskipun objek yang dirasakan hakikatnya dia tidak pernah berubah. Sayyidina Adam kemudian hiduplah di muka bumi. Tapi sebagai seorang nabi, sebagai kekasih Allah, dia turun ke muka bumi meskipun dia menghargai nama Allah, tapi dia merasa dirinya yang salah. Sayyidina Adam kemudian sujud. Di dalam sujudnya dia membaca doa yang sudah kita hafal dan sering saya kaji juga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang kita dengar. Tapi dalam riwayat Imam Al-Hakim ada tambahan. Sayyidina Adam berdoa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa arti bihaqqi Muhammadin? Bihaqqi Muhammadin apa artinya? Bi dengan hak, hak kemuliaan Sayyidina Muhammad, ampunilah, faghfirli, ampunilah kami ya Allah. Maka disitulah terjadi dialog. Inilah cikal bakal ilmu ma'rifatullah, ma'rifat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah bertanya padahal Dia Maha tahu semua jawabannya. Inilah pertanyaan-pertanyaan hakikat. Hai Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Ini hadis Imam Hakim dan beliau menganggapnya sahih. Apa jawaban Nabi Adam? Ya Rabb, ketika aku di surga aku terkenang, awal nama yang aku pandang ke atas. Ini terjemahan saya ya. Ketika aku memandang ke arasmu, setelah namamu ada nama yang aku pelajari, yaitu Muhammad. Dan aku berkeyakinan setelah namamu pasti nama makhluk paling mulia. Oleh karenanya ya Rabb, aku bertawassul meminta dengan namanya. Mintanya ke Allah, tawassul nyebut nama Nabi Muhammad. Inilah makna tawassul, bukan minta kepada sang Muhammad, tapi minta kepada Allah pakai ACC tembusan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, Nabi Muhammad sudah lahir belum? Sebagai fisik Muhammad bin Abdullah. Abdullah juga belum ada. Abdul Muthalibnya juga belum lahir. Hashim juga belum lahir. Ibrahim belum lahir alaihissalam. Nuh belum lahir. Syith belum lahir semua. Tapi Nabi Adam sudah bertawassul dengan namanya. Berarti dia sudah ada belum? Sudah ada saat itu. Keberadaan inilah yang disebut keberadaan nur. Karena mustahil Allah menamakan sesuatu yang barangnya belum ada. Gitu. Kalau dia belum ada, nggak ada manfaatnya beliau bertawassul dengan namanya. Sayyidina Adam melihat ke muka, ke langit, ke surga, nama Nabi Muhammad semuanya ditulis. Orang-orang, malaikat-malaikat berzikir dengan namanya. Maka saudara-saudaraku yang melekat Allah, nama Mim, Ha, Mim, Dal ini bukan nama sembarangan. Ini nama spesial. Nabi Adam pertama ke muka bumi yang disebutnya apa? Bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok orang hari ini sembarangan ya nyebut nama Nabi Muhammad ya? Itu belum lahir loh, sudah dihargai. Ini sudah lahir, sudah berjuang, lalu diwafatkan secara fisik. Jika sebelum lahir dia sudah ada, maka secara fisik dia meninggal, wafat, dia masih tetap ada nggak? Paham kenapa kajian Nur Muhammad harus dipertahankan? Sebelum lahir disebut tiada? Enggak, ada kok. Apalagi setelah beliau lahir lalu diwafatkan secara fisik. Yang wafatkan cuma Muhammad bin Abdullah. Rasul kita masih Nabi Muhammad bukan? Katanya sudah wafat. Jadi Rasul kita siapa? Nabi Muhammad. Maka kerasulannya, kenabiannya tidak berhenti dengan kematian fisiknya. Dia cuma pindah alam. Di waktu Sayyidina Adam menyebut bihaqqi Muhammad, itu Rasul atau Nabi? Ini poin berikut nih. Ini udah berapa poin sih dari tadi? Ya, kumpulin aja ya. Di waktu Sayyidina Adam menyebut bihaqqi Muhammadin, itu sang Muhammad Nabi atau Rasul? Nah, Rasul belum lahir, belum ada umatnya. Gimana? Maka kita jawab dengan hadis Imam Tirmizi, Imam Darimi, imam-imam yang lain yang maknanya saling menguatkan. Yang paling lengkap Imam Baihaqi. Kata Irbad bin Sariyah, Nabi SAW bersabda, Ana Abdullah, akulah hamba Allah. Ini tawaduknya. Ana nabiyun, aku seorang nabi. Wa Adam lamunjadilun baina ma'in wa tin, sedangkan kakekmu Adam masih tanah. Aku sudah nabi, Adam masih tanah. Tuaan mana?
Bukan ilmu Allah. Kalau ilmu Allah saya duduk di sini sama dengan Rasulullah sebagai nabi. Ilmu Allah mencakup semuanya. Ini beda. Ini nurnya. Itulah asasnya, dalilnya ilmu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu bentuk kalimat ma'rifat adalah Ahadatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Nurullah. Muhammad Nurullah, itu babnya bab Nurullah. Tapi Nabi mengatakan, ana Nabi, aku sudah Nabi, Adam belum dicipta. Kalau masih tanah kan belum dicipta. Dalam hadis Imam Tirmizi juga sama. Kuntu nabiyan, aku sudah Nabi, Adam belum ditiup, masih tanah. Nah ini semua menunjukkan satu makna bahwa Sayyidina Adam bertawassul dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur inilah yang kita sebut Nabiullah. Nur inilah yang kita sebut Nurullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna hadis Nabi. Ana awwaluhum nabiyyan. Akulah nabi pertama. Tapi akhiruhum bi'tsan, terakhir diutus jadi rasul. Nabi Adam ketika mengatakan Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfirna wa tarhamna. Tarhamna di situ bihaqqi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sebelum dilahirkan sudah bawa rahmat belum? Sudah. Kalau ada orang hari ini mengatakan Nabi Muhammad belum bawa rahmat sebelum mendirikan khilafah, itu ajarannya menyimpang nggak dari Ahlus Sunnah? Bahaya nggak? Nabi Adam dapat rahmat dari Allah sebelum Muhammad bin Abdullah lahir. Tapi sudah Muhammad Nabiullah. Muhammad Nabiullah. Tapi sekarang orang kelok-kelokin ya. Muhammad belum bawa rahmat ketika lahir, ketika umur 25, 40, 13 tahun di Mekah sampai dia bangun khilafah di Madinah. Ya salam, yang belajar sejarah, Nabi pernah bangun khilafah enggak? Apa arti khilafah? Khilafah itu pengganti pemerintahan yang dipimpin oleh seorang rasul. Nabi tidak pernah bangun khilafah. Karena khilafah itu yang bangun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi hari ini orang ngelokin di situ karena tidak faham ma'rifatur rasul. Tidak faham ma'rifat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Nah, ini yang memprihatinkan kita hari ini. Ya, prihatin kita hari ini. Waktu saya ke negeri jiran, saya dilaporkan, ditunjukkan satu video oleh kawan, sahib kita di sana. Ada ustadz di sana bilang kajian Nur Muhammad itu ajaran Majusi. Majusi itu nyembah apa? Api. Apa hubungannya Nur Muhammad dengan Majusi? Berarti dia sedang berbohong atas nama Majusi. Itu orang Majusi kalau mau lapor bisa laporin dia tuh. Ya, nggak ada kajian Nur Muhammad di kalangan Majusi. Asal aja. Yang penting bunyi gitu. Gimana tuh bah? Bahaya nggak tuh bah? Kajian Nur Muhammad disebut Majusi. Antum kira gimana? Nanti kajian kalam ini akan diulang-ulang terus. Ada juga yang nunjukin ke saya orang yang kajiannya Ahmad Muhammad Nur Muhammad tuh nyembah Muhammad. Saya dituduh menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Berarti abah dan semua jamaah nih dituduh penyembah Nabi Muhammad. Kapan kita nyembah Nabi Muhammad? Pernah nggak terbersit nyembah Nabi Muhammad SAW? Ternyata mereka tidak bisa membedakan menyeru memanggil Nabi dengan menyembah Allah. Dia tidak faham bab ibadah dengan bab nida.
ibadah itu nyembah. Kalau nida menyeru, ya Sayyidi ya Rasulullah, itu beda dengan kalau kita ngomong ya Allah, itu berlain. Bagi mereka disamakan, karena tidak bisa membedakan antara nida menyeru dengan ibadah. Jadi ini antum yang ngomong adrikni ya Rasulullah, wah musyrik sudah. Allahumma bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh musyrik sudah. Nabi Adam yang pertama musyrik di alam semesta, karena mereka tidak mau, mereka berusaha mendhaifkan hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Hakim di kitab Al-Mustadrak. Mereka carilah orang yang bisa mendhaifkan hadis ini. Ketemu. Saya nggak usah sebut lah, ntar gosip orang lagi ya. Baik. Nabi Adam dapat rahmat, dan Adam alaihissalam adalah bapaknya manusia di alam semesta. Berarti Nabi Muhammad sebelum lahir sebagai Muhammad bin Abdullah sudah bawa rahmat, sudah rahmatan lil alamin. Nabi Adam dapat makrifat di surga ketika dia suka mandang ke arah, ada namanya, itulah rahmat pertama, ilmu mengenal sang rahmat. Coba buka Dalail Khairat, adakah di situ asma Nabi dan nama Nabi salah satunya Nabi Rahmah, rahmatan lil alamin. Betul? Betul enggak? Ada nama itu di situ. Jika demikian, beliau selalu buah rahmat. Nabi Adam dirahmati Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penduduk surga, penduduk langit, semuanya dapat rahmat karena nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini catatan-catatan banyak kita untuk perjalanan kajian Nur Muhammad di negeri ini. Ya. Masih kuat. Nah, udah 11:30 nih. Bentar aja perasaan. Tadi jam 10 mulai ya. Korban dongeng Ar-Razi. Nabi Adam alaihissalam kemudian hidup di bumi, dan beliau teringat cara mengingat Allah waktu di langit, waktu di surga sana. Beliau ketika melihat ke aras, itu malaikat bertawaf di bawahnya. Tawaf di bawahnya itu langit, ada langit ketujuh, juga tawaf di dalamnya. Itu sudah ada sebelum bumi. Ketika Nabi Adam turun ke muka bumi, tidak hanya biji-bijian pohon yang dibawa, biji-bijinya, tapi ia juga berequest kepada Allah, minta, ya Rabb, aku ingin menyembahmu, tapi mirip dengan cara dulu malaikat yang tawaf kepada arasmu. Sebenarnya itu tawafnya malaikat di langit ketujuh. Yang langsung kepada aras itu bertawaf adalah nur dan arwah para nabi dan aulia-aulia yang tinggi. Mereka sudah bertawaf. Itulah yang dilihat Nabi Adam. Tapi itu sekali tawaf itu ya, panjangnya bukan main. Dan mereka tawaf 7 kali. 7 kali selesai, turun dapat tugas. Sayyidina Adam meminta hal yang sama. Inilah ontologi Ka'bah. Ontologi itu asal muasal. Hakikat Ka'bah itu diadakan, itu meniru yang di sana. Malaikat di langit ketujuh juga begitu, terus sampai ke muka bumi. Maka Nabi Adam diperintahkan, diwahyukan, hai Adam, bangunlah rumahku. Maka diambillah beberapa batu, bukan batu yang disembah, itu batu diturunkan langsung, dibawa oleh Sayyidina Jibril, ditaruh di situ. Dulu batunya masih putih, lama kelamaan di zaman kita sudah jadi aswad. Apa kata Nabi dalam hadis Imam An-Nasai,
innal hajaral aswad minal jannah. Sesungguhnya hajar aswad berasal dari surga tuh. Batunya aja dari surga. Nggak ada apa-apanya batu ini, batu itu nggak ada apa-apanya itu. Batu-batu kita ini mungkin dulu pernah ada belis yang tinggal di situ, ya kan? Ada makhluk-makhluk gak jelas tinggal di situ. Ini batu luar biasa. Maka kalau kita istilam saja, belum mencium, itu dosa kita sudah ketarik, dihapuskan oleh Allah berkah. Ada batu surga. Gimana kira-kira kalau mencium tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Habis semuanya. Itu berbatu. Lebih mulia batu atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Umar karena mabuk cinta pada bab hubbu Muhammadin, beliau mengatakan, "Hei Hajar Aswad, kalau bukanlah aku melihat sang baginda Nabi Muhammad menciummu, la uqabbiluk, aku tidak akan menciummu. La tanfa' wa la tadur, kamu tidak ada manfaatnya kok." Kata Sayyidina Umar karena sedang mabuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihar tauhid namanya, bab cinta tauhid. Kalam ini menyebar seketika tawaf, sampailah kalam itu ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mabuk dalam cinta yang lain. Apa kata beliau? Justru nur yang terpancar dari batu itu nur Nabi Muhammad juga. Maka Sayyidina Ali mengatakan, bal yanfa' wa yadur. Justru itu batu yanfa' wa yadur. Nanti yang pernah menciumnya atau istilam, itu batu nanti akan manggil. Oi, kamu dipanggil nanti di surga. Di padang mahsyar bahkan dipanggil semua. Ini maksud Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah dengar baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya Hajar Aswad akan memberi syafaat siapa yang menciumnya atau istilam kepadanya. Semoga kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau saya lain lagi, karena Nabi pernah menyentuhnya, Nabi pernah menciumnya. Saya ingin mencium bekas sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya cita-citakan, walaupun sekali saja setiap kali ziarah, setiap kali umrah atau haji. Itu batu ditaruh dengan batu-batu yang lain. Akhirnya Sayyidina Adam mengulang memori dia yang dulu ada di sana. Dia berkelilinglah 7 kali. Persis sama. Tiba-tiba di satu musim terjadilah banjir bandang, hujan lebat berhari-hari. Itu batu dari surga harus diselamatkan. Maka Allah mengutus malaikat-malaikatnya, angkat itu, maka diangkatlah. Tapi ada riwayat yang mengatakan jauh sebelumnya malaikat sudah tawaf di muka bumi. Sudah tawaf di muka bumi, kemudian terjadi banjir bandang lalu diangkat. Wallahu a'lam bisawab, manakah yang lebih benar, tapi lebih kurang begitulah riwayat yang kita terima. Saudara-saudaraku yang makan Allah, maka apapun yang kita lakukan hari ini, ibadah, itu umurnya sudah tua. Doa itu paling tua, sholawat lebih tua lagi, tawassul lebih tua lagi. Maka tambahkan di setiap doa, bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap doa, coba baca itu, bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap kita berdoa. Tapi jangan gunakan nama Nabi Muhammad untuk hal-hal yang sepele. Cuma untuk bayar hutang, cetek itu. Cuma karena jomblo pengen ngapain jomblo? Pengen melet orang, ya salah. Kalau mahar boleh, mahar sholawat. Kalau melet jangan. Terlalu remeh yang begituan. Malu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen naik pangkat, nggak usah, malu kita. Sholawat aja. Emang kalau nggak mau naik pangkat, nggak mau cari dapat rezeki, terus nggak sholawat? Berarti sholawatnya bersyarat dong. Nabi mencintai kita tanpa syarat dan beliau mengatakan ummati, ummati. Kenapa kita mencintainya bersyarat?
Orang yang minta dibayarkan utangnya dengan sholawat, Allah kasih di dunia. Coba aja lihat hitungan hari. Kalau nggak hitungan bulan, hitungan hari. Ada yang hitungan detik. Mata saya menyaksikannya. Ada yang belum dia selesai sholawat, Allah sudah kasih. Karena dia niat begitu. Kecil sekali. Tapi suatu saat dia akan diuji. Apakah dia nanti akan berpikir dia dapat rezeki karena selawat atau karena memang orang pengen bagi rezeki? Saya mau tanya, rezeki dari Allah sudah ditetapkan belum? Mau antum selawat gak selawat dapat gak? Ya. Terus selawat untuk apa? Selawat itu sebenarnya untuk menenangkan hati dalam menerimanya, biar berbaik sangka kepada Allah SWT. Maka tidak ada namanya teman menghalangi rezeki, nggak ada. Rezeki tidak pernah tertukar. Mau disihir 1000 kali lipat, rezeki tidak pernah tertukar. Maka setiap kali kita lihat ada orang dalam pandangan batin kita, dia menghalangi rezeki, itu bukanlah benar, itu dari syaitan. Syaitan yuqi'a bainakumul adawah, ingin membuat kamu berantem. Ada seseorang datang kepada guru saya ini bisa mengobati, ahli zikir. Datang 2 orang suami istri, curhat panjang, lalu dicerita. Yang saya dengar waktu itu 2 orang yang mengatakan, Tuan Syekh, tetangga kami jahat, saya mimpi malam tadi dia nyerang saya pakai jimat, pakai sihir, bla 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 semua. Itu guru langsung gebrak meja. Karena dia gebrak meja, setannya hilang, kabur setannya. Merinding, takut-takutan. Diam. Yang kamu lihat itu bukan kasyaf dari Allah, tapi kasyaf setan. Setan ingin membuat kalian tengkar, padahal kalian saudara bahkan tetangga. Langsung hilang, setannya hilang. Kalau itu bedanya syekh bisa ngobati dengan dukun iblis. Kan dukunnya ada dukun ustadz, ada dukun iblis kan. Nah, kita juga nggak boleh semua dukun sesat, nggak juga. Dukun ini istilah lama, ada istilah positif. Ini kan beberapa nih produk-produk dukun beranak nih ya. Benar Pak ya? Dulu lahir pakai bidan dokter, atau dukun beranak? Atau brojol sendiri? Dukun beranak ya. Produk dukun, maknya musyrik ya? Enggak. Ada dukun herbal. Nah, dukun-dukun yang ama syaitan, kalau yang dengar begitu senang dia. Oh, itu benar tuh yang kamu lihat tuh setan apa? Itu kamu lagi dikerjain sama tetanggamu. Nah, ini hati-hati. Orang begitu nur Muhammad tidak ada di kolbunya. Gak ada nur di kolbunya, yang ada nar, makanya marah mulu, nyala mulu. Terakhir ya, udah 11:30 ya. Udah mulai kegerahan nih kayaknya ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Di saat Nabi Adam mencari istrinya, beliau jalan di muka bumi. Ini semua tidak ada dalam hadis sahih, adanya dalam riwayat Israiliyat, tapi dibolehkan oleh Imam Ibnu Katsir untuk dinukil. Karena ada imam kita yang membolehkannya, maka kita pun juga mengulangnya. Tidak ada satu ilmu yang ditulis kecuali sebenarnya ada hakikatnya. Ibnu Katsir, Tabari, banyak sekali. Kita ambillah beberapa. Sayyidina Adam turun, di mana turunnya? Di tanah India. Itu sepeda Nabi Adam itu nggak ada, itu sebut-sebutan aja itu ya. Karena sepedanya gede gitu. Masa Nabi Adam pakai sepeda, nggak level, nggak nyambung itu. Nabi Adam tinggal manggil, angin bawa saya, bisa dia. Cuma Nabi Adam nggak mau. Nabi Adam menggunakan hukum asbab, dia jalan kaki. Dia merasa nggak pantas untuk menggunakan angin memerintahkan bumi.
Sayyidina Adam mencari, ternyata, nah ini kita loncat sebentar biar faham kisahnya. Nabi Muhammad dalam hadis Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika bidadari dari surga nongol di muka bumi terus meludah, itu, maka seluruh permukaan bumi akan diharumi dengan bau kasturi. Gimana? Itu bidadari loh Pak. Ada nggak perempuan begitu di bumi? Tidak ada. Maaf Bu ya. Nggak ada. Ya. Itu sebabnya perempuan suka bau kasturi. Karena kasturi yang sekarang itu sumber bijinya dari sana. Sumber minyaknya juga dari sana. Semuanya bernasab, nggak ada yang bernasab. Semuanya bernasab. Ada nasabnya semua. Mungkin yang sengketa itu dulu dicipta dari tanah penuh sengketa kali ya. Yang suka korupsi, bahannya diambil dari tanah orang lain kali. Wallahu a'lam bis-shawab. Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa, kira-kira inilah kunci cara memahaminya. Jika bidadari surga yang dipandang Nabi Adam waktu di surga meludah di muka bumi, bau jigongnya harum. Kalau bau jigong kita pusing kita Pak. Sudah paham maksud saya apa? Udah kebayang? Nabi Adam tubuhnya dari surga, bahan makanannya makanan surgawi. Sayyidatuna Hawa pun sama. Nabi Adam cukup mencium bau angin, dia bisa mencium dari jarak jauh. Itu sebabnya, mohon maaf, jika kita rindu seseorang yang terbayang kadang-kadang bau harum badannya, itu ada nasabnya juga ke Nabi Adam itu. Ilmu Nabi Adam itu. Ini salah satu ilmu yang kita terima lisan dari guru ke guru. Tapi saya belum tahu adakah di kitab atau belum saya cek, nanti kita cek. Tapi secara pendalilan itu hadis Imam Muslim. Dulu nggak ada GPS, nggak ada handphone, nggak ada, ya kan? Kalau tadi kita kontak-kontakan dengan timnya Abah, ya kan? Karena sudah ada. Padahal pakai diem aja bisa, ya. Tapi ketemunya nggak tahu kapan. Di saat itu pakai apa Nabi Adam? Pakai itu. Secara fisik dia mencium bau itu. Lebih mulia Nabi Adam atau bidadari? Lebih mulia Hawa atau bidadari? Terakhir, lebih cantik bidadari atau Hawa? Pinter. Beneran murid Abah ini. Saya mau tanya lagi, lebih cantik Hawa atau bidadari? Ulangi, lebih cantik? Baru benar. Karena Hawa lebih cantik daripada semua bidadari. Kalau enggak Nabi Adam nanti, ya, itu pun bidadari itu sebenarnya diciptakan setelah, bukan duluan dari Hawa, belakangan aja diperlihatkan di masa depannya. Apakah itu pernah khidmat ke Nabi Adam atau tidak? Wallahu alam, kita pun tidak dapat kabarnya. Yang pasti beliau berdua dengan Sayyidatuna Hawa. Pendek cerita, kalau tubuh Sayyidatuna Hawa, wajahnya, aroma tubuhnya lebih harum. Kalau cuma air ludah meliputi semua bumi, bagaimana jika seluruh tubuhnya sekarang ada di muka bumi? Nabi Adam langsung bisa mencium baunya. Sayyidatuna Hawa pun menghirup bau maskulin, bau kejantanannya Sayyidina Adam. Bertemulah mereka. Diperdebatkan di mana bertemunya, tapi ada satu riwayat, itulah tempat orang-orang sekarang wukuf, yang kita sebut Jabal Rahmah. Tapi muncul mitos, kalau pengen menikah, namanya apa? Kalau pengen abadi, tulis namanya di situ. Itu korban hoax itu ya.
Kalau mau ke sana, pahami cerita ini. Sampai di sana, awal datang baca salam ke Nabi Muhammad, lalu salami Sayyidina Adam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abana Adam. Assalamualaikum ya Ummana Hawa. Al-Fatihah. Gitu kalau nyampe di sana. Kita kenang. Kalau perlu ada ustadz yang mengisahkan kembali pertemuan mereka di sana. Gitu kalau kita pergi umroh bersama-sama. Kalau enggak, duduk di sana sebentar. Baru foto-foto. Ini baru turun sudah foto-foto. Bid'ah baru zaman ini ya. Kita enggak mengharamkan foto kok. Pengen foto sama abah kan gitu kan. Tuh, sama abah yang dulu Abuna Adam. Pakai adab dulu. Duduk dulu, gak usah duduk lah ya, kita duduk sebentar atau jalan sebentar, melihat-lihat sembari ngucapin salam, baca Fatihahnya jangan pelit ya, 7 kali lah minimal sembari jalan. Sampai sekarang saya nggak berani naik Pak kalau umroh ke bukit itu karena takzim kepada Sayyidina Adam. Saya nggak berani naik. Ini bukan ngelarang naik ya, naik aja antum. Menyaksikan itu bagi saya sudah spesial sekali. Sampai di tanah Arafah itu bagi saya sudah sangat spesial. Arafah artinya kan mengenal, bertemu kembali antara Sayyiduna Adam dan Sayyidatuna Hawa, karena mereka dulu pernah punya memori kenangan ya, dan ternyata mereka sama. Ketika mereka sujud, mereka sujud bersama, Rabbana Zolamna. Inilah kunci hidup berumah tangga. Rabbana Zolamna. Ini namanya ma'rifat Rabbana Zolamna. Apa maknanya? Ketika ada kesalahan, semua masalah di keluarga, jangan salahkan orang lain, salahkan kita sendiri. Nabi Adam digoda oleh iblis. Walaupun dia tidak tergoda, dia kan senang menghargai nama. Maka Nabi Adam terusir dari surga, tidak menyebelahkan iblis. Maka siapa saja yang berumah tangga, bekerja, bermajelis, ada masalah, jangan cari kambing hitam, sportif. Itu baru keturunan Adam. Kalau enggak keturunan keturunan Adam apa iblis? Semoga yang hadir ini Bani Adam, bukan Bani Iblis. Yang hadir ini di dalam kolbunya ada nur Nabi Muhammad SAW. Amin. Di dalam ruhnya ada kerinduan kepada Abu Ruh Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu tanpa terasa membicarakan kakek-kakek kita itu, Nabi Adam, Sayyidatuna Hawa, Abu Ruh, Ummur Ruh. Sebentar sekali ini terusin bisa sampai jam 3. Cuma kasihan bayi saya. Sama yang depan mah saya nggak kasihan. Barangkali itu mohon maaf jika ada su'ul adab, jika ada kalam yang kurang tepat. Kebenaran semua dari Allah, ilmu yang benar dari Allah, bukan ilmu saya. Maka pujilah Allah dan syukurilah makhluk. Berterima kasih juga kepada para masyayikh, para ahli silsilah dan sahibul bait, Syekh Jumari Tahri ya, Al-Samani. Salah nama aneh. Nama Pak Kiai yang sahihnya Jumeri. Mungkin diambil dari Jamhuri kali ya. Wallahu alam. Semoga beliau diberkahi oleh Allah. Semoga Abah dipanjangkan umurnya dalam sehat afiat. Dan semoga semua murid yang hadir dan orang yang khidmat mampu mengamalkan ajaran-ajarannya dan menerapkannya dalam ajaran sehari-hari. Allah tutup hidupnya dalam husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyati jma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.